Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bersama Miss Grace. Hari ini Miss akan melanjutkan pelajaran tematik kita masih di tema 4. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 3, masih tentang ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Nah, kita sama-sama perhatikan teks yang ada di modul anak-anak. Memasak bersama keluarga. Kita baca ya sama-sama. Namun sebelumnya perhatikan dulu, di sini ada gambar. Ada gambar seperti ini. Ini adalah Siti. Yang ini adalah ibu. Yang ini adalah kue. Dan yang ini adalah ayah. Jadi kita membacanya seperti ini. Kita baca sama-sama ya. Pada hari libur. Ini tadi siapa ini gambarnya? Ya, Siti. Berarti pada hari libur Siti membuat kue bersama ibu. Ibu dan Siti menyiapkan bahan terlebih dahulu. Mereka membuat kue di dapur. Setelah kue masak, Siti menyiapkan di meja. Ayah, ibu, dan Siti makan bersama. Nah, di bawahnya ada soal yang bisa anak-anak kerjakan tentang teks yang ada di atas tadi, yang sudah kita baca tadi. Misalnya nomor 1. Apa yang diucapkan ibu untuk meminta bantuan kepada Siti? Jadi kalau misalnya mau minta bantuan, ibu mengucapkan apa kepada Siti? Anak-anak bisa jawab di bawah sini ya. Misalnya nomor 1. Apa yang diucapkan ibu untuk meminta bantuan kepada Siti? Siti tolong bantu ibu. Apa tadi? Disuruh ngapain? Membuat kue ya. Jadi menyiapkan bahan terlebih dahulu. Siti tolong bantu ibu menyiapkan bahan. Boleh. Untuk membuat kue gitu boleh ya. Nomor 2, 3, 4 bisa anak-anak lanjutkan di bawahnya sini yang kosong. 2, 3, 4. Nah, berikutnya, karena kita tadi sudah belajar membuat kue juga bersama ibu dan Siti, sekarang kita akan mengenal berat benda dengan cara membandingkannya. Jadi membandingkan berat benda. Kita lihat gambar yang pertama, di sini ada semangka. Yang kedua ada pisang, dan yang terakhir ada strawberry. Nah, semangka adalah buah yang paling berat dari antara ketiga buah ini. Siapa di sini yang sudah pernah makan semangka? Nah, anak-anak pernah nggak lihat semangka itu besar ya, dibandingkan dengan pisang dan strawberry. Strawberry yang paling kecil. Nah, di sini kita bisa lihat strawberry adalah buah yang paling ringan karena kita megang. Kalau anak-anak sendiri megang buah semangka mungkin agak susah kalau megang satu. Sedangkan untuk buah pisang kita bisa megang mungkin lebih dari satu. Dan apalagi buah strawberry. Buah strawberry kita bisa pegang banyak karena dia ringan. Kalau semangka berat. Jadi di antara ketiga ini yang paling berat adalah semangka dan yang paling ringan adalah strawberry. Sekarang kita lihat di bawahnya. Nah, sebelumnya kalau diurutkan dari yang terberat itu semangka, pisang, dan terakhir strawberry. Kalau yang teringan berarti strawberry, pisang, semangka. Nah, membandingkan berat buah-buahan, kita bisa lihat pada gambar yang pertama di sini. Ada semangka dan ada melon.
kira-kira semangka sama melon yang mana lebih berat ya, yang mana lebih ringan? Kita lihat timbangannya di sini. Kalau timbangannya dia lebih jatuh seperti ini, berarti benda itu atau buah itu lebih berat ya dari benda yang satu lagi. Karena ini timbangannya jatuh ke kiri, berarti semangka ini lebih berat dari melon. Yang sebelahnya, gambar nomor 2. Di sini ada buah mangga dan buah melon. Nah, coba anak-anak perhatikan buah mangga. Kira-kira anak-anak bisa nggak memegang mangga itu dengan satu tangan? Berarti terbukti si mangga itu ringan ya daripada melon. Kalau melon mungkin kita perlu 2 tangan karena dia berat. Kita lihat juga timbangannya. Timbangannya lebih condong ke kanan, jatuh ke kanan. Jadi tentu saja beratan melon daripada mangga. Jadi kalimat perbandingannya, mangga lebih ringan daripada melon. Gambar berikutnya, yang ketiga, di sini ada buah apel dan strawberry. Kita perhatikan buah apel sama strawberry, lebih besar buah apel ya. Jadi ketika kita pegang, mungkin dengan satu tangan kita bisa, tapi hanya satu genggam tangan saja kita bisa pegang buah apel. Tapi kalau strawberry, dalam satu genggaman tangan itu kita bisa megang lebih dari satu, karena dia ringan daripada apel, lebih kecil-kecil bentuknya daripada apel. Jadi kita bisa lihat dari timbangannya juga, apelnya ya lebih miring ke arah kiri, berarti apelnya ini lebih ringan daripada strawberry. Di sini ada 3 strawberry, apelnya tetap lebih berat. Jadi kita bisa lihat kalimat perbandingannya, apel lebih berat dari 3 strawberry karena ada 3 stroberinya. Yang terakhir, gambar yang terakhir, ada buah apel dan melon juga di sini. Kita bisa lihat juga dari timbangannya lebih condong ke arah kanan, lebih jatuh yang buah apelnya. Jadi tentu saja dia lebih berat daripada apel. Karena kita bisa lihat juga apel lebih besar ya, dan kalau kita pegang, kita nggak bisa pegang dengan satu tangan karena dia berat, dan buah apel kita bisa pegang dengan satu genggaman tangan. Jadi kalimat perbandingannya, apel lebih ringan dari melon. Ya, sama misalnya kalau anak-anak nimbang buah jeruk dengan buah durian, kira-kira, nah ini misalnya Miss gambar di sini. Maaf ya, gambarnya jelek. Nah, coba di sini kita lihat, salah. Kita lihat di sini ada buah strawberry, jeruk. Misalnya nih ya, buah jeruk. Ini ada timbangan di sini. Ada timbangan dan buah durian. Anggap saja ini buah durian ya. Nah, ada buah durian. Jadi timbangannya kira-kira mana lebih ringan? Yang mana lebih jatuh seperti ini atau seperti ini? Misalnya dia akan seperti ini timbangannya, atau dia seperti ini. Mana lebih ringan, buah jeruk sama buah durian? Kira-kira anak bisa nggak ya pegang durian pakai satu tangan? Susah ya, karena dia berat. Berarti kita bisa bilang di sini kalau buah jeruk itu lebih ringan daripada buah durian. Jadi timbangannya ke arah sini ya. Jadi kita gambar buah duriannya lagi. Ini durinya. Nah, jadi kalimat perbandingannya, jeruk lebih ringan dari durian. Kalau dibalik juga posisinya, misalnya ini durian, terus di sininya buah jeruk. Jadi timbangannya ke arah situ.
Cuma kalimat perbandingannya yang berubah. Durian lebih berat dari jeruk. Jadi seperti itu ya. Nah, itu untuk membandingkan berat benda. Jadi tidak hanya buah saja yang bisa dibandingkan, alat tulis, buku, benda-benda yang anak-anak punya di rumah juga anak-anak bisa coba membandingkan. Misalnya lemari dengan kursi, yang mana lebih berat, yang mana lebih ringan. Coba saja anak-anak angkat lemari, kira-kira bisa nggak anak-anak angkat lemarinya? Terus kalau angkat kursi, kira-kira anak-anak bisa nggak angkat kursinya? Jadi di sana kita bisa tahu kalau benda itu lebih berat atau lebih ringan. Di sini ada latihannya ya juga. Nah, di sini kita bisa lihat. Sekarang bandingkan buah-buahan pada gambar berikut. Ada semangka, ada mangga. Ini semangka. Terus ada mangga. Ini ada apel. Dan 1, 2, 3, 4, 5 strawberry. Ini ada mangga lagi dan apel. Nah, sekarang kita disuruh urutkan buah tersebut dari yang paling ringan. Kita lihat di sini ada semangka, ada mangga. Semangkanya lebih berat daripada mangga. Terus apelnya sama ya, timbangannya sejajar sama dengan 5 strawberry. Dan mangga lebih berat daripada apel. Kira-kira kita mengurutkannya dari yang paling ringan, apakah semangka, apakah apel, apakah mangga? Yang paling ringan yang mana? Tentu saja buah apel. Karena dia hanya memerlukan 5 strawberry. Lalu yang kedua, kita tulis angkanya saja ya. 3. Terus tentu saja yang ini, karena apel lebih ringan daripada mangga. Dan yang terakhir semangka, karena dia yang paling berat. Jadi urutan yang dari yang paling ringan itu adalah apel, yang kedua mangga, dan yang terakhir semangka. Nah, kerjakan, ayo berlatih di sini ya. Kita mengisi dengan lebih berat atau lebih ringan. Seperti yang Miss bilang tadi, lemari apakah dia lebih berat atau lebih ringan daripada buku? Terus sepeda, dia lebih berat atau lebih ringan daripada mobil? Terus yang ketiga, 4 pensil, apakah dia lebih ringan daripada botol atau lebih berat daripada botol? Nah, jika anak-anak sudah selesai mengerjakan yang tadi, anak-anak bisa melanjutkan ke materi berikutnya tentang cara menjaga kebersihan rumah. Siapa di sini yang suka membantu orang tua membersihkan rumah? Nah, di sini ada salah satu cara menjaga kebersihan loh, yaitu tidak membiarkan sampah berserakan. Ini hal yang kecil ya. Jadi mungkin kalau anak-anak misalnya di rumah ada yang suka ngemil, misalnya sambil nonton atau sambil belajar, suka minum susu botolan atau susu kalengan atau snack, ciki-cikian dan sebagainya. Misalnya sampahnya anak-anak taruh di mana? Apakah langsung dibuang atau dibiarin di meja atau di kursinya? Nah, yang benar adalah langsung membuangnya ya ketika anak-anak sudah makan snack tersebut atau minuman tersebut. Jadi jangan dibiarkan atau ditinggalkan di tempat situ, yang ada nanti
membawa penyakit kalau misalnya banyak ada sampah berserakan. Dimanapun anak-anak berada, sampah misalnya anak-anak lihat diambil dan ditaruh di tempat sampah. Kita baca dulu. Menjaga kebersihan juga dilakukan dengan cara menggunakan alas kaki saat keluar rumah. Alas kaki juga berguna untuk melindungi kaki. Gunakan alas kaki yang sesuai. Di sini kita lihat ada sepatu olahraga tentu saja untuk olahraga. Terus ada sandal untuk bermain atau melakukan kegiatan di luar rumah yang tidak berat, misalnya untuk jalan juga kita gunakan sandal. Kemudian ada sepatu sekolah untuk pergi ke sekolah, atau juga bisa untuk bermain yang lain ya, tapi yang ringan supaya sepatu sekolahnya tidak cepat rusak. Jadi pergunakanlah alas kaki yang sesuai apa yang anak-anak mau lakukan. Kalau olahraga pakai sepatu olahraga, ke sekolah atau melakukan kegiatan yang lain yang ringan bisa pakai sepatu sekolah, dan sandal bisa untuk jalan-jalan atau pergi keluar rumah yang santai. Jadi salah satu menjaga kebersihan, kita juga bisa memakai alas kaki yang sesuai untuk melindungi kaki kita. Karena kalau keluar rumah kan kita nggak tahu ya, kalau di jalan ada paku atau ada batu yang tajam atau ada pecahan kaca, kita nggak tahu. Jadi kita harus menggunakan alas kaki untuk melindungi kaki. Nah, tugasnya yaitu mengerjakan keterampilan portofolio, menulis pengalaman membersihkan rumah. Jadi anak-anak tulis pengalamannya anak-anak, pengalaman membantu membersihkan rumah. Kemudian tulis juga tugas setiap anggota keluarga saat membersihkan rumah. Misalnya ibu tugasnya apa? Memasak, menyiapkan makan. Terus misalnya ayah tugasnya misalnya mencuci mobil atau mencuci sepeda. Nah, tugasnya anak-anak apa di rumah? Misalnya menyapu atau mengelap kaca atau yang mana. Jadi anak-anak tulis masing-masing tugas dari setiap anggota keluarga. Kalau yang misalnya ada yang masih bayi, gak apa-apa, gak usah ditulis dulu ya, karena kalau masih bayi kan belum bisa melakukan apa-apa ya. Jadi tulis tugas anggota keluarga yang sudah bisa melakukan sesuatu, yang sudah bisa diajak untuk membersihkan rumah. Nah, anak-anak tulisnya di kertas HVS atau selembar kertas saja. Kemudian jika sudah selesai nanti dikumpul ya. Jadi misalnya anak-anak buat tabel gitu, jangan lupa isi nama, kelas, nomor absennya. Kemudian tulis judulnya menulis pengalaman membersihkan rumah. Baru anak-anak buat tabel, nomor misalnya. Terus yang kedua anggota keluarganya siapa misalnya. Baru kegiatannya apa. Yang pertama misalnya ibu memasak gitu misalnya. Seperti itu aja buatnya ya. Baik anak-anak, sekian untuk materi hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.